Hai guys, selamat datang di channel Adi Kurniarta. Nah, hari ini kita akan menjelajahi sebuah filosofi kehidupan yang telah menjadi warisan luhur masyarakat Bali, yaitu Trihita Karana. Pernah dengar tentang Trihita Karana? Ya, Trihita Karana ini adalah sebuah konsep yang mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam. Nah, dalam dunia yang semakin modern ini, ya, nilai-nilai ini menjadi semakin relevan mengajarkan kita tentang keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Mari kita simak bersama bagaimana Trihita Karana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membawa harmoni dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Nah, Trihita Karana, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan filosofi dalam budaya Bali, yang dimana menggambarkan 3 prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat Bali. Nah, Trihita Karana ini berasal dari 3 kata, yaitu yang ada Tri, Hita, dan Karana. Dimana Tri ini berarti 3, Hita ini berarti sejahtera atau damai, harmoni, dan Karana ini berarti penyebab atau sumber. Nah, secara esensial, Trihita Karana adalah landasan untuk terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Siapa sih yang nggak mau hidup damai dan sejahtera? Nah, kalau mau damai dan sejahtera, yuk ikuti bagaimana penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Trihita Karana ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dimana kita harus berjalan harmoni, ya, keseimbangan, ya, dimana konsep ini menekankan pada 3 hubungan harmonis yang harus dijaga sebagai landasan hidup untuk mencapai kebahagiaan. Nah, apa saja landasan hidup tersebut? Yang pertama ada parahyangan. Nah, dimana parahyangan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada pawongan. Ya, pawongan ini merupakan hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan ada palemahan di mana hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Nah, keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan alam adalah sumber kebahagiaan sejati, di mana hidup menemukan maknanya dalam keseimbangan. Nah, bagaimana penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, dimanapun takdir menuntun langkah, Trihita Karana adalah napas kehidupan yang menyatukan hati dengan Tuhan, jiwa dengan sesama, dan cinta dengan alam, demi harmoni yang abadi. Nah, Trihita Karana ini bukan hanya sebatas kearifan lokal, ya, melainkan juga sebuah filosofi universal yang relevan dalam konteks dunia modern ini. Ya, jadi Trihita Karana ini tidak hanya bisa diterapkan oleh masyarakat Bali, tetapi juga bisa diterapkan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana penerapannya? Yang pertama ada parahyangan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan parahyangan di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama, parahyangan ini merupakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ya, di mana dapat dilakukan dengan sangat mudah dan simpel. Bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur dengan melakukan persembahyangan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, ya, di mana kalau kita sebagai umat Hindu, kita wajib melaksanakan puja Trisanya, ya, di mana kita melakukan persembahyangan 3 kali sehari. Dan persembahyangan 5 waktu seperti yang kita ketahui bersama itu bagi umat Islam, dan bagi agama-agama lain itu bisa menyesuaikan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, bagaimana penerapan di sekolah, ya? Ya, pada sejatinya secara prinsip ya sama saja, ya, penerapan parahyangan di sekolah, di mana di sekolah itu kita harus membiasakan, kalau kita sebagai guru, kita harus membiasakan bagaimana mendidik anak didik kita untuk memiliki rasa syukur, ya, terhadap kehidupan yang dimiliki, dan rasa syukur terhadap apa yang diterima hari ini. Dan bagaimana caranya? Caranya itu dengan melakukan doa sebelum kita memulai pembelajaran, ya, dan juga apabila ada kegiatan keagamaan,
baik itu seperti di bulan Desember ini ya, misalnya ada perayaan hari Natal, mungkin kita bisa ikut berpartisipasi, saling menghormati, saling menghargai dengan rasa kepada pemeluk agama lain, sehingga harmoni ini akan bisa tetap terjadi. Nah, bagaimana kalau di masyarakat? Ya, kalau di masyarakat untuk parahyangan ini ya, kita bisa melibatkan diri ya dalam setiap kegiatan keagamaan. Seperti yang kita ketahui, Bali ini merupakan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita bisa melaksanakan gotong royong, ya, gotong royong untuk menyelenggarakan kegiatan seperti Hari Raya Galungan. Kemudian kita ikut gotong royong dalam persiapan Hari Raya Nyepi. Nah, di mana juga kita harus saling menghormati dengan hari raya agama-agama lain atau umat-umat lain ya, seperti proses Natal, kemudian ada Idul Fitri, di mana kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang Beliau berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan seperti saat ini. Nah, itu untuk parahyangan ya, bagaimana kita menerapkannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kemudian untuk pawongan ya, pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Kalau dalam penerapannya di rumah tangga itu sebenarnya kita bisa saling menghormati ya sama anggota keluarga. Kemudian kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, saling menghormati, tenggang rasa, dan yang terpenting adalah keterbukaan antara sesama keluarga. Dimana keterbukaan ini dengan sangat penting ya untuk menjalin hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Kalau kita sudah terbuka, ada permasalahan kita bisa sharing dengan bapak, dengan ibu, dengan adik. Otomatis nanti kita bisa memiliki rasa kekeluargaan yang semakin tinggi dan semakin erat. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bagaimana dengan kehidupan di sekolah? Ya, di sekolah kita sejatinya sama, di mana kita harus memupuk hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, ya, di mana kita bisa saling menghormati antar siswa, kemudian siswa dengan guru, guru dengan pegawai, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu kita harus saling menghormati. Ya, kita harus menghormati perbedaan agama, perbedaan budaya. Nah, kalau bisa juga kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar itu bisa melakukan membantu temannya untuk memahami materi itu melalui kegiatan tutor sebaya. Nah, jadi itu prinsip pawongan ya yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana di masyarakat ya? Di masyarakat ini terdiri atas terdiri atas masyarakat yang kompleks ya. Ada dari agama yang berbeda, dan budaya yang berbeda, suku yang berbeda. Nah, di mana untuk penerapan pawongan dalam hidup bermasyarakat ini kita bisa melibatkan diri dalam kegiatan menyamo beraya ya. Kalau di Bali itu ada istilah menyamo beraya. Nah, apa itu menyamo beraya? Jadi di sini kita saling gotong royong tanpa pamrih ya, meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Misalnya ada kegiatan kematian ya, kegiatan duka, itu bisa kita melibatkan diri, ikut ngayah, ikut membantu dalam setiap prosesi yang dijalankan untuk masyarakat yang mengalami kedukaan tersebut. Kemudian juga kita harus saling tenggang rasa, saling menghormati, sehingga nanti hubungan yang harmonis itu akan terbentuk secara sendirinya tanpa kita sadari. Nah, kalau hubungan sesama manusia sudah harmonis, jadi untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan itu pasti akan bisa kita peroleh. Dan kemudian yang terakhir yaitu pada palemahan ya. Palemahan ini bukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Nah, kalau di rumah, simpel saja yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa melakukan kegiatan hemat energi. Hemat energi yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita bisa mematikan
air ya, air di kamar mandi, kemudian di keran-keran yang ada di sekitar rumah apabila tidak diperlukan. Ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelestarian alam dan lingkungan. Kemudian selain itu juga kita bisa memelihara, apalagi sekarang di musim hujan ya guys, ya kita bisa memelihara dan menjaga kebersihan terutama di bagian sanitasi ya, di pergotan ini. Nah sekarang kita ketahui bersama banyak banjir di mana-mana ya. Itu banjir itu merupakan ada sebab ada akibat ya. Jadi penyebabnya apa? Mungkin penyebabnya karena kita sebagai manusia itu sudah terlalu ampah terhadap lingkungan ya, dimana kita membuang sampahnya sembarangan dan tidak memikirkan bagaimana alam itu akan merespon apa yang kita lakukan. Jadi kalau di rumah itu kita bisa membersihkan lingkungan di sekitar rumah, kemudian kita bisa membersihkan sanitasi sehingga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan itu bisa terjadi. Nah, bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah? Di sekolah, kalau kita sebagai siswa itu kita bisa ya setidaknya hal simpel lah, kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kita mau berkegiatan lebih, mungkin kita bisa melibatkan diri dalam kegiatan bank sampah. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan 3R ya, yang sekarang sedang getol-getolnya, yaitu reduce, reuse, dan recycle semua. Karena seperti yang kita ketahui apalagi di Kota Denpasar ya, itu TPA Sung sudah overload sehingga kita perlu memikirkan bagaimana caranya mengajarkan anak-anak atau siswa sejak dini untuk memiliki kemampuan, keinginan untuk memproses sampah-sampah yang dihasilkan supaya tidak memenuhi TPA-TPA yang disediakan, sehingga bisa mengurangi beban-beban TPA yang ada di Bali ya. Nah kemudian bagaimana penerapannya di masyarakat? Nah, di masyarakat ini apalagi kita berkehidupan berbanjar ya, di Bali itu ada kehidupan yang ada suka duka, ada banjarnya, jadi kita bisa melibatkan diri dalam segala kegiatan gotong royong atau bersih-bersih. Nah kalau di sini bisa kita berikan usul saran untuk melakukan revitalisasi telajaan. Nah, telajaan itu merupakan halaman kecil yang ada di depan rumah, misalnya setiap rumah-rumah di Bali itu memiliki ketelajaan, jadi kita bisa merevitalisasinya bersama-sama. Kita bisa membuat tebal modern, bisa membuat biopori di sana sehingga kita bisa menjaga lingkungan itu terbebas dari sampah, dan sampah ini bisa terurai menjadi bahan-bahan organik yang bisa dimanfaatkan selanjutnya. Nah itu dari penerapan Trihita Karana di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, di mana sebenarnya konsep Trihita Karana ini merupakan warisan leluhur yang adiluhung ya, di mana menawarkan paradigma holistik tentang kebahagiaan. Nah, dengan menekankan harmoni antara manusia, antara Tuhan dan alam, itu jadi Trihita Karana bukan hanya sebatas kearifan lokal, melainkan juga sebuah filosofi yang bisa diterapkan bagi masyarakat universal. Nah, Trihita Karana ini walaupun sebagai filosofi hidup yang sangat luar biasa, tapi di zaman modern ini Trihita Karana ini memiliki tantangan-tantangan dalam penerapannya ya. Nah, apa saja sih tantangan Trihita Karana dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini yang pertama, misalnya tantangan dalam hubungan manusia dengan Tuhan ya, dalam pelayanan. Nah, di mana kita sekarang tidak bisa memungkiri ya sebagai masyarakat Bali, nah di mana kita digempur arus globalisasi dan modernisasi yang begitu kuat ya, baik itu dari sektor pariwisata, ekonomi, politik, dan semuanya. Nah, di mana belum lagi pesatnya urbanisasi ya, masyarakat pendatang ramai-ramai eksodus untuk mencari rezeki ke Bali. Nah, di sini bisa menjadi tantangan penerapan Trihita Karana. Nah, pada bagian parahyangan, seperti yang kita ketahui, kita di Bali itu gaya hidup kita sekarang cenderung materialistis ya, sehingga di sini kehidupan modern ini sangat menuntut manusia untuk selalu produktif ya, seringkali mendorong ya kebiasaan atau gaya-gaya hidup yang konsumtif. Nah, kemudian banyak orang-orang itu menghalalkan segala cara untuk meraih penghasilan. Nah, sehingga melupakan pentingnya nilai-nilai spiritual ya, dimana yang seharusnya kita bisa bersembahyang bersama, karena kita tuntutan materi yang begitu luar biasa, tuntutan hidup yang sangat luar biasa. Jadi kita kadang-kadang menyepelekan, menyampingkan nilai-nilai spiritual. Nah, dimana sehingga ini menyebabkan tekanan hidup yang semakin besar ya. Kalau kita sudah tertekan dalam kehidupan,
otomatis stres dan depresi itu akan muncul. Nah, stres dan depresi ini tidak bisa dipungkiri lagi, di Bali ini merupakan tingkat stres dan depresinya sangat tinggi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kemarin ada data yang menyatakan bahwa tingkat bunuh diri di Provinsi Bali itu merupakan yang tertinggi di Indonesia. Nah, bukan tanpa sebab, ini penyebabnya adalah kita kehilangan rasa bersyukur kita dengan hidup kita saat ini. Kita kehilangan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, inilah yang merupakan tantangan terbesar bagi aspek parayangan, ya, aspek hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau kita sudah fokus untuk materi, kadang-kadang kita melupakan ketuhanan, kita jarang-jarang bersyukur karena tuntutan hidup yang terlalu besar dan berat. Jadi kita tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati, dan kadang-kadang di sini kita mengambil langkah lain. Nah, kalau misalnya kita ini sudah harmonis dengan Tuhan, hal-hal ini tidak akan terjadi, ya. Kita akan bisa mengatur pikiran kita bahwa kehidupan itu memang ditakdirkan seperti ini. Nah, itu tantangan pada aspek parayangan. Nah, bagaimana solusinya, ya? Solusinya itu yang pertama, sebagai insan yang beragama, kita harus melakukan pendekatan dengan membiasakan diri untuk bersyukur bahwa apa yang kita jalani, kita miliki, ya, saat ini merupakan jalan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Jadi intinya kita harus bersyukur hidup ini, ya. Kita sudah hidup lengkap, bisa bernapas, itu sudah kita bersyukur. Kadang-kadang di luar sana banyak orang yang tidak lengkap pun tetap bisa bersyukur. Kenapa kita yang lengkap itu kita tidak bersyukur, ya? Dimana kita harus memanfaatkan teknologi modern saat ini sebagai media untuk memperkuat spiritualitas kita. Nah, dengan cara ini, ya, jadi hidup relevan di zaman modern ini bisa harmoni, ya, bisa terjadi hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita intinya bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu solusi untuk tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu pada aspek pawongan. Seperti yang kita ketahui bersama, kita di Bali ada memiliki sistem kewangsaan atau sistem kasta, ya, yang dimana ini sangat kental sekali menimbulkan permasalahan. Nah, walaupun tidak semua sistem kasta itu menimbulkan permasalahan, tapi banyak terjadi di lingkungan kita bahwa ada yang menyalahgunakan kasta yang mereka miliki. Nah, di mana kasta-kasta ini bisa menimbulkan permasalahan kalau kita tidak bijak membawa kasta yang kita miliki. Sebagai salah satu contoh, ya, seperti ada antara wangsa satu dengan wangsa yang lain memiliki sikap bangganya berlebihan dan terlalu menyombongkan kasta yang dimiliki, sehingga ini kadang-kadang bertentangan dengan prinsip keadilan, ya. Membanggakan diri secara berlebihan dapat menimbulkan sikap menganggap rendah pihak lain. Nah, menganggap orang lain lebih rendah merupakan suatu bibit permusuhan yang tersembunyi. Nah, itu maksudnya, jadi bukan tidak semua kasta, ya, tidak semua orang, tapi kadang-kadang ada oknum yang terlalu bangga dengan kastanya sehingga merendahkan kasta-kasta lain yang ada di bawahnya. Inilah yang bisa menimbulkan atau memicu bibit-bibit permusuhan. Nah, contohnya dalam kehidupan bermasyarakat itu kadang-kadang pada saat muput upacara, ya, upacara keagamaan Hindu, ada warga yang melarang umat untuk menggunakan pandita karena pandita itu tidak berasal dari wangsa tertentu. Nah, itu contohnya. Nah, contoh lain lagi itu ada selesai melakukan persembahyangan, kadang-kadang ada oknum-oknum yang menolak untuk diperciki tirta oleh pemangku atau pengayah dikarenakan pemangku itu berasal dari kasta Sudra atau Jabo. Nah, itu salah satu, ya, tantangan-tantangan untuk aspek pawongan, ya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya untuk menghadapi tantangan ini kita harus merubah mindset masyarakat, ya. Kasta ini merupakan sistem feodal zaman dahulu. Jadi ini walaupun kita tetap ajarkan sistem budaya ini, tetapi kita harus lebih bijak menggunakan kasta ini. Jadi kasta ini kita gunakan di mana saat perlunya dan di mana kita tidak memerlukan penggunaan kasta tersebut, sehingga di sini tidak terjadi rasa bangga yang berlebihan.
Nah, bagaimana caranya mengubah mindset itu ya? Yang pertama, kita harus berpikir ya bersama-sama kita memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Jadi kita posisinya sama di mata Tuhan, jadi kita memiliki keadilan yang sama. Selain itu juga menghapuskan praktik-praktik adat yang diskriminatif dan harus dilakukan secara bertahap ya, sehingga kita bisa tetap menghormati nilai-nilai budaya yang positif. Nah, kemudian untuk tantangan yang ketiga pada aspek pelemahan ya. Nah, seperti yang kita dapat lihat sekarang ini ya, di musim-musim penghujan seperti ini, banyak sekali berita-berita di media sosial itu menyatakan bahwa di sana banjir, di sini banjir, di sini macet, di sana macet. Ya, itu merupakan tantangan pada aspek pelemahan, itu hubungan antara manusia dengan alam. Nah, contohnya di sini tantangan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah di mana meningkatnya alih fungsi lahan, utama ya kalau yang di Bali itu secara besar-besaran untuk pembangunan di bidang pariwisata dan infrastruktur penunjang. Di mana pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang besar di Bali itu seringkali mengorbankan lahan hijau dan hutan yang termasuk sebagai kawasan resapan air. Ya, nah contohnya itu pembangunan villa dan hotel yang masif, sampai-sampai itu ada yang sampai menggeruk tebing-tebing, kemudian ada sampai yang menggeruk hutan lindung. Nah, di mana di sini merupakan salah satu tantangan bagi aspek pelemahan. Dan itu juga lahan-lahan pertanian yang produktif kadang-kadang juga kita sebagai pulau yang kecil ini dengan peningkatan jumlah wisatawan, urbanisasi, sehingga menimbulkan perubahan fungsi lahan produktif ini menjadi perumahan. Ya, di mana ini jadi perumahan ini juga akan bisa meningkatkan produksi limbah domestik dan industri. Dan juga apalagi kita sekarang tidak diikuti dengan perkembangan pengolahan limbah yang mumpuni, sehingga ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Nah, jadi itu tantangan dari aspek pelemahan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya itu menghadapi tantangan ini adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sangat kompleks di Bali ini membutuhkan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, pengelolaan tata ruang itu dengan kebijakan aturan pemerintah ini harus tegas. Kalau misalnya memang ini lahan hijau, ya lahan hijau. Jangan nanti lahan hijau sebulan lagi karena ada investor masuk jadi berubah jadi lahan kuning. Lahan kuning jadi lahan perumahan dan seterusnya. Nah, ini aturan pemerintah ini harus benar-benar ditegakkan dan tegas tanpa pandang bulu. Nah, selain itu juga pelestarian lahan hijau dan hutan, pengelolaan limbah itu harus harus dipikirkan secara matang bagaimana pengelolaan yang efektif dan baik, baik itu dengan mengajak kemitraan antara stakeholder yang menjadi kunci utama untuk tantangan-tantangan di atas. Nah, misalnya salah satunya yang bisa kita aplikasikan yaitu nilai Trihita Karana dalam pelemahan ini kita bisa membangkitkan kembali Tongos Tenget. Ya, maksudnya Tongos Tenget ini adalah tempat yang sakral. Misalnya seperti ada pohon kayu gede, kemudian kita isin kain poleng yang di sana bisa menimbulkan kesan sakral atau Tongos Tenget di sini. Kalau sudah Tongosnya Tenget kadang-kadang secara logika mungkin tidak bisa masuk logika ya, tapi secara akal sehat pun juga tidak bisa dipikirkan, tapi secara batin, secara jiwa itu Tongos Tenget ini berarti itu bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh yang positif sebenarnya bagi lingkungan dan alam kita ya, sehingga di sini bisa mengurangi risiko-risiko banjir dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang. Nah, itu tantangan dan solusi dari penerapan Trihita Karana. Nah, ini solusinya ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, solusinya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada telaah ya, artikel implementasi dari model Trihita Karana, konsep dalam media promosi pariwisata di Bali. Nah, di mana di sini artikel ini menunjukkan kurangnya konsep Trihita Karana yang diintegrasikan dalam promosi pariwisata Bali. Nah, sebenarnya media-media promosi seperti logo, brosur, dan iklan ini wajib menggunakan elemen-elemen desain untuk menyampaikan pesan yang mempresentasikan identitas Bali. Terutama di sini adalah nilai-nilai Trihita Karana, di mana kita bisa di sini bisa filosofi budaya Bali yang sangat luar biasa, itu harmoni antara Tuhan, harmoni dengan sesama manusia,
dan alam. Nah, contohnya di sini ya, salah satu contoh dari media promosi yang berisikan tentang filosofi kehidupan Bali, yaitu acara Melasti ya. Nah, di mana itu merupakan media promosi dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, di mana media promosi ini sangat mencerminkan Trihita Karana ya, sehingga untuk media promosi pariwisata ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tapi juga wajib menonjolkan identitas lokal dan semangat menjaga lingkungan Bali. Nah, nilai-nilai ini telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali yang tercermin dalam berbagai aspek budaya sehari-hari. Nah, di mana dalam artikel ini juga konsep media promosi yang berbasis Trihita Karana ini dapat mendorong pelaku industri pariwisata untuk tidak hanya mengejar keuntungan bisnisnya, tapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara tampilan media promosi dengan kelestarian lingkungan. Nah, dengan cara ini harmoni antara budaya, antara bisnis dan alam dapat terwujud. Dan budaya promosi juga mencerminkan nilai-nilai Trihita Karana itu idealnya tidak hanya orientasi pada keuntungan, tetapi wajib menonjolkan identitas lokal atau filosofi kehidupan masyarakat Bali ini yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali, sehingga tercermin dalam aspek budaya sehari. Jadi dengan media promosi ini kita bisa mempromosikan, perkenalkan budaya Bali, terutama filosofi Trihita Karana ini kepada wisatawan-wisatawan yang ada di seluruh dunia. Jadi kita memperkenalkan Bali itu bukan hanya keindahan alamnya atau keindahan resortnya, tapi juga kita harus mempromosikan keindahan filosofi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Nah, sekarang penerapan Trihita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan pada era modern. Nah, sini maksudnya bagaimana Trihita Karana ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan pada era modern ini. Sejatinya ya, Trihita Karana ini sangat-sangat dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan apabila konsep ini tetap dipegang teguh oleh pemegang kebijakan dan juga tetap dipegang teguh oleh para pembuat aturan ya. Dengan konsep Trihita Karana ini kita harus memiliki hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dengan manusia dengan lingkungan. Dijamin nanti pembangunan dan pelestarian lingkungan di era modern dan era maju itu akan tetap bisa terjaga, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat hidup yang lebih baik bagi generasi ke depan. Nah, di mana yang pertama, penerapan Trihita Karana di era modernisasi inilah membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan pelestarian lingkungan dengan menekankan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan sesama, yang mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengabaikan kelestarian alam. Nah, teknologi-teknologi yang ramai pada zaman sekarang ini ya, misalnya seperti kalender Bali digital, aplikasi komunikasi seperti IG, TikTok, WhatsApp, dan platform pemantauan lingkungan dapat membantu masyarakat Bali menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan atau Parahyangan, dengan sama manusia, Pawongan, dan alam Palemahan di tengah modernisasi ini. Nah, aplikasi ini memudahkan penjadwalan ibadah, kalau misalnya pada aspek Parahyangan itu menggunakan kalender Bali, dan mempererat ikatan sosial itu bisa menggunakan TikTok, WhatsApp ya, yang jauh bisa merasa dekat dengan melaksanakan video call menggunakan WhatsApp, dan bisa melihat-lihat bagaimana kehidupan saudara atau sahabat kita yang jauh ada dari kita. Nah, kemudian ada juga aplikasi untuk memantau kondisi lingkungan, sehingga nilai spiritual, sosial, dan pelestarian alam itu akan tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip Trihita Karana ya. Kalau kita sudah menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam, dijamin semodern apapun dunia ini ke depannya pasti akan tetap lestari lingkungan kita. Kalau kita tidak memegang teguh ajaran Trihita Karana ini, dijamin ya 5-10 tahun lagi kemungkinan lingkungan kita di Bali ini tidak akan lestari dan tidak akan dinikmati oleh generasi penerus kita selanjutnya. Jadi
kita sebagai masyarakat Bali harus wajib ya menjalankan prinsip-prinsip dasar dari Trihita Karana ini. Nah, kemudian apakah ada permasalahan yang tidak relevan dengan konsep-konsep Trihita Karana? Nah, di sini ada dua contoh yang dapat saya berikan ya, di mana permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana yaitu pada aspek pawongan dan palemahan. Nah, di mana pada aspek pawongan di sini ya permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana, yang di mana Trihita Karana itu mengajarkan kita memiliki hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya, hubungan harmonis ini sekarang di zaman yang modern ini mungkin sudah terkikis dan tergerus oleh beratnya tuntutan hidup, beratnya materialistis ya. Jadi di mana sering kita lihat ya, contoh sebagai salah satu contoh itu adalah konflik sosial akibat pariwisata ya. Setelah COVID-19 kemarin, Bali sekarang sudah kembali ramai ya, bukan hanya menimbulkan suatu keuntungan tapi juga menimbulkan permasalahan. Apa permasalahannya? Yaitu di mana terdapat kemarin kasus, kalau nggak salah itu di Ubud dan daerah Bali Selatan, apakah di Nusa Dua itu terjadi aksi pukul memukul antara supir taksi online dengan taksi tradisional. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana ya. Nah, kemudian yang kedua pada aspek palemahan. Nah, aspek palemahan di sini banyak sekali ya yang saya sampaikan tadi. Setelah COVID-19 itu terjadi peningkatan jumlah pariwisata yang sangat besar, tapi diikuti dengan alih fungsi lahan juga yang sangat besar ya. Salah satunya kemarin kita bisa lihat bersama ya, ada shortcut di Canggu yang awalnya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, kemudian diperlebar yang akhirnya bisa dilalui oleh mobil, yang awalnya di kanan kiri dari shortcut itu merupakan sawah yang sangat hijau, yang sekarang sudah berubah menjadi bangunan-bangunan untuk mendukung pariwisata. Nah, apakah itu lahan hijau atau tidaknya saya juga tidak tahu ya, tapi itulah terjadi paradigma kehidupan saat ini. Cepat sekali perkembangan yang diberikan oleh pariwisata ini, tapi juga kita harus berpikir bersama-sama bagaimana tetap mempertahankan lingkungan kita ini supaya generasi menerus kita itu tetap bisa merasakan bagaimana indahnya sawah ya, bagaimana indahnya hutan gitu ya, sehingga walaupun pariwisata itu menggedor kita habis-habisan di Bali, kita harus tetap membentengi diri dengan memiliki konsep ajaran filosofi Trihita Karana ini. Nah, bagaimana solusinya? Di sini solusinya kalau bisa ya, ini merupakan saran Bali ini kita harus memperjuangkan sebagai otonomi khusus ya. Memang sangat berat sih, seperti yang saya baca-baca di berita-berita, di artikel-artikel bahwa wakil-wakil rakyat kita yang berada di pusat, di RI, baik itu DPD dan DPR RI, mungkin sudah pernah mengusulkan kepada negara kita untuk Bali sebagai otonomi khusus ya. Kenapa harus otonomi khusus? Karena kita ini di Bali itu memiliki satu hal keunikan yang tidak bisa disamakan dengan di daerah lain. Kita memiliki budaya yang sangat kental, kita memiliki adat istiadat yang sangat hebat juga ya, dan juga di sini pastinya akan menimbulkan suatu perbedaan. Nah, perbedaan itu kita tidak mau mengotak-otakkan diri, tapi ini juga untuk kepentingan masyarakat Bali. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama kemarin di berita di media sosial ya, orang Bali sibuk beriannya, investor sibuk mencari rezeki. Nah, itu katanya. Nah, ini merupakan salah satu sindiran bagi kita sebagai masyarakat Bali ya. Kadang-kadang kita kalau berpikir kata-kata itu memang ada benarnya juga, di mana kita sebagai masyarakat Bali itu sibuk beriadnya ya, di mana iadnya yang kita keluarkan itu untuk menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, dan otomatis di sini juga menguras waktu. Yang pertama ya, menguras waktu, menguras energi, dan juga menguras biaya. Nah, karena kegiatan adat istiadat inilah yang menyebabkan Bali itu memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, sehingga menjadi tempat pariwisata yang sangat terkenal di mancanegara. Jadi itulah yang menjadi daya tarik. Nah, kemudian kita karena sibuk beriadnya melakukan
pengorbanan waktu dan materi yang tidak sedikit, dan kadang-kadang kita ini menyebabkan banyaknya masyarakat Bali itu yang menjual aset-aset yang mereka miliki hanya untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Selain juga mungkin oknum ya, ada juga yang memenuhi kebutuhan materinya, tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian datanglah investor ya, yang besar datang mengais rezeki, mengais puni-puni uangnya di Bali, dan kadang-kadang ada juga ya, ada juga yang mencari tenaga kerja non Hindu ya. Di sini sakitnya kita sebagai masyarakat Bali. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita bisa melek ya, bisa sadar bahwa kita harus berjuang bersama-sama untuk tetap mengajakkan Bali kita ini. Kita harus tetap menjaga Bali itu seperti sedia kala ya, dimana Bali itu merupakan daerah yang sangat luar biasa, apalagi dikatakan sebagai surganya dunia. Mudah-mudahan dengan solusi ini bisa tetap menjadikan Bali sebagai surga dunia dan bukan pulau yang ditinggalkan di tahun 2025. Nah, itu solusinya ya. Untuk solusi aspek Pawongan tadi, kita harus mengatasi konflik kepentingan dalam Pawongan, yaitu kita harus melaksanakan kegiatan komunikasi melalui musyawarah adat ya. Kemudian juga kita sebagai adat, kita harus memfasilitasi driver taksi tradisional tersebut menjadi taksi online. Kenapa seperti itu ya? Karena kita sekarang berada di zaman modern, zaman digital. Kalau kita tidak ikut di dalamnya, kita takutnya nanti akan tergerus sendiri oleh kemajuan era digital saat ini. Jadi kita juga sebagai masyarakat adat ya, masyarakat adat ini harus kita bersatu bersama-sama untuk menjalin hubungan kerjasama dengan penyedia taksi online, sehingga nanti kedepannya tidak ada konflik-konflik seperti itu yang terjadi. Dan kemudian untuk aspek pelemahan, di mana solusinya adalah untuk tetap menjaga keberadaan subak di Bali, di mana aturan tata ruang ini diperketat, dipertegas. Kemudian yang kedua, kita memberikan insentif bagi petani. Pekerjaan petani ini sangat sulit ya zaman sekarang, jadi kita mungkin pemerintah bisa memberikan insentif bagi petani, baik itu melalui pupuk yang murah, bibit gratis, dan segala macam. Kemudian juga kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat dan investor, memberikan pengawasan yang ketat dengan sanksi tegas, guna tetap melestarikan lingkungan dan subak sebagai simbol keseimbangan alam, budaya, dan masyarakat Bali. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengajarkan Bali ini seperti Bali yang baru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai filosofi yang sangat luar biasa dari masyarakat Bali, yaitu mengenai Rita Karana. Ya, di sini saya memiliki closing statement. Ayo jaga Bali dari gempuran modernisasi agar Bali tidak kehilangan jati diri. Selamat siang dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.